Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cahya Widya Utama, biasa dipanggil Wiwit. Lahir di Gunung Kidul, tanggal 3 September tahun 1989. Dan itu. Saya Yohana Sukianti, biasa dipanggil Yohana. Lahir 12 Juni 1988 di Gunung Kidul. Pertama kali ketemu ya. Kalau diingat-ingat lagi ya, pertama kali ketemu tuh kita di dunia, di media sosial. Kita ketemu di sana, kita berbincang-bincang, dan sampai akhirnya kita bertemu secara langsung di Cilengsi, di Taman Indah Mekarsari. Taman Indah sih. Hah? Taman Buah. Taman Buah Mekarsari. Taman Indah. Sekitar tahun 2010 yang lalu. Nggak ada ya? Ya nggak ada, kita mah Nggak tahu, jalan aja. Jalan aja, kita sering ketemu setiap hari Minggu, ke gereja, jalan. Nggak pernah ngomong saya sayang, saya cinta, itu nggak pernah. Itu ya. Iya, kita jalan aja selama hampir 3 tahunan. Makanya kayak nggak pernah pacaran. Ya, kita nggak pernah pacaran. Kita ya ketemu biasa, ngobrol. Setiap minggu saya main ke Cilengsi, saya kerja di Ciledug. Itu. Jam 5:30 pagi dia udah 6 sampai pagi saya sampai sana. Citerep. Kita gereja jam 6 pagi, jam 8 pagi udah Udah selesai. Jadi selesai. kita Di situ kita jalan. jam 8. Gitu. Jadi ketemunya seminggu sekali aja. Iya, kalau kendala ada nggak kendalanya? Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada kalau kendalanya, kendala yang ya Nggak namanya ada. orang namanya kan berteman doang, nggak ada Iya, nggak ada maksudnya. kendala-kendala yang Jadi memang cuman jadi cuma kita jalan ya teman jalan gitu. Terus dan pada satu titik kita memutuskan untuk menikah, udah selesai. Ya ada kendala yang wah. karena setiap minggu kan ketemu. Jadi kalau ke gereja itu kan ketemu kakak saya. Jadi kakak tuh udah kenal lah gitu ya, ngobrol udah kenal. Orang tua juga waktu main ke sini udah pernah ketemu, kenal. Terus kalau pulang kampung juga main ke rumah. Ya, Ya kita udah, masih satu cuma daerah itu. yang Yang bisa penting- dijangkau. Yang penting kalau buat dari keluargaku itu seiman. Itu makanya jadi ya kayak nggak ada kendala. Nah, waktu itu pernah tuh ditanyain sama ada saudara, suruh milih nikah dulu atau kuliah dulu. Saya bilang ya udah, saya jalanin dua-duanya. Jadi selama saya jalanin ya karena udah kita mengambil komitmen untuk jalanin dua-dua, ya kita jalanin aja dengan saya. Kendala pun juga nggak ada. Iya, masalah ekonomi sih. Ya mungkin ya di jatuhnya nanti cuma di ekonomi aja. Kita harus membagi, bayar uang kontrakan, uang kuliah, uang kredit motor gitu. Itu paling kendalanya di ekonomi. Atau kalau kendala di apa ya, di hubungan dan di itu nggak ada. Kan dulu kan pertamanya sebenarnya tuh ke sini kan kita dari gereja Kristen Indonesia yang KI. Nah, terus kita mau cari yang daerah sini tuh agak jauh di Kebayoran, posisi lagi isi. Nah, untuk jarak tempuh yang jauh kita belum berani, makanya Bang Tong nawarin datang ke gereja ini. Nah, kita coba datang dan sampai saat ini ya. Pertama kali datang pagi-pagi banget, soalnya kan kita biasa ke gereja itu kalau kesiangan udah pada duduk di luar Iya, nggak gitu. dapet Jadi tempat. kita udah takut nggak dapet tempat, berangkat lebih Makanya awal. kita baru di awal Terus datangnya ke sini kan, masih kosong. Ada ternyata masih kosong, banyak yang kosong. Kalau saya merasa apa yang saya rindukan itu didukung. Maksudnya kami sama-sama punya
visi gitu. Kami punya kerinduan, suka saya omongin ya saya tuh pengen begini gitu. Hanya hidup saya itu pengen bukan yang sekedar hidup gitu, dalam artian saya punya keluarga, banyak saudara, punya orang tua yang sudah tua, dan saya selalu pengen itu. Bahkan dari muda gitu, saya itu selalu berdoa untuk keluarga saya gitu. Itu dari saya muda, dari saya SMA itu memang udah menjadi kerinduan saya gitu. Maksudnya saya itu selalu merasa bersyukur saya ada di tengah-tengah keluarga saya yang biarpun orang tua saya itu bukan orang yang berpendidikan, tapi selalu kalau hari Minggu ayo ke gereja begitu. Itu yang jadi apa ya, rasa syukur saya gitu. Nah sampai saya menikah pun saya masih punya kerinduan, pokoknya saya mau jadi berkat di tengah keluarga besar saya maupun keluarga besar suami saya gitu. Mengingat maaf nih, keluarga besar suami saya itu udah banyak yang meninggalkan Tuhan gitu. Dan puji Tuhan selalu mendukung, dan itu membuat saya merasa semakin puji Tuhan gitu, semakin bersyukur. cocok. Iya, semakin kesini puji Tuhan. Bahkan waktu itu di Kamis pernah ada beberapa tetap kalian itu satu aja, kalian itu udah angkatnya udah, jadi Tuhan pasti akan, pokoknya saya itu pasti akan melihat kemuliaan Tuhan, dan itu memang benar gitu. Benar-benar saya merasakan bahwa saya melihat kemuliaan Tuhan di tengah dalam keluarga kami. Itu kalau itu yang membuat saya semakin hari semakin mencoba mengenal, memahami, semakin sayang. Sayang lah. Saya selalu bersyukur aja karena Tuhan itu selalu menuntun ya menggunakan kehidupan kami, selalu ada tanpa Tuhan ya kita yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada apa-apanya. Terus ya dapat anak yang pintar, baik, ya, selalu dekat dengan Tuhan, walaupun sayangnya ya dia kayak gini, maksudnya ya gimana ya selalu didukung lah, selalu mendukung saya di setiap saat didoakan terus. Tuhan mungkin kalau saya udah capek tidur kadang suka lupa tidur dan sebagainya. Ya untuk punya istri yang dengan Tuhan. Dia dulu melihat saya tuh orangnya yang nggak gimana ya, orang yang nggak suka pamer gitu. Saya ketemu dia pertama kali, saya cuma bawa kunci motor kan waktu itu kan, bawa kunci motor. Terus kita ketemu di Taman Buah Mekarsari. Nah, saya kesana tuh naik angkot, nggak naik motor. Dia kesannya dia nggak mau nunjukin saya punya apa gitu. Iya, tapi kenyataannya emang nggak punya apa-apa gitu. Jadi dia agak ternyata nggak punya apa-apa nih gitu. Seperti itulah. Sebenarnya itu yang jadi wah jarang gitu, maksudnya cowok terus kalau punya motor tapi dia naik angkot. Jadi aku pikir kesannya ya wah sederhana gitu, dan aku suka yang begitu, nggak suka yang apa ya, yang suka menampilkan yang begitu, nggak suka gitu. Makanya dulu tertarik, ternyata memang nggak punya motor. Tapi puji Tuhannya pas kita temenan
bisa beli motor ya. Bisa beli motor ya. Jadi bisa dibawa beneran, dibawa ke Citerep bawa motor. Nah gue awal ke setiap kali ke Citerep tuh pinjem motor sales kan kita kan. Saya kan orang kerja di gudang, teman-temannya mas sales, dapat fasilitas motor dari kantor. Kalau hari Sabtu ditaruh di kantor, makanya saya pinjem kuncinya setiap hari Minggu saya bawa ke sana. Nah dia maksa udah kamu harus beli motor dan sebagainya. Ya untung ya punya lah akhirnya, walaupun yang motor yang enggak diingin ini tuh motor cowok lah yang gede kan. Kebelinya ya Karisma. Ya, seperti itulah. Perubahan sifat ya harusnya nggak ada. Kita masa selalu apa adanya gitu. Kalau menurut saya Jauh sih. Kalau saya ada, maksudnya udah beda. Udah jauh lebih baik daripada ini. berarti dulu nakal. Yang nggak nakal, tapi ada sifat-sifat yang menurut saya itu kadang nggak pas gitu. Jadi kadang saya omongin, saya kalau yang seperti ini saya nggak suka loh. Jadi pasti ada perubahan. Banyak, termasuk saya sakit sampai hampir kurang lebih 1 tahun di tahun 2017-2018, dan itu menurut saya berkat Tuhan yang luar biasa, karena di situ saya boleh melihat, bukan hanya melihat ya, waktu itu saya tuh bingung melihat orang ketawa gitu. Saya merenungkan kenapa sih mereka bisa bahagia tertawa, sementara hidup ini ya berangkat pagi pulang malam kerja ujung-ujungnya mati gitu. Kayaknya sia-sia apa yang orang cari, sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini gitu. Tapi justru dari pergumulan kayak gitu tuh saya nyari jawabannya di Alkitab gitu. Saya terus baca, walaupun waktu itu pas membaca itu belum ngerti maksudnya apa. Terus akhirnya Mazmur 91 saya baca hampir, saya ingat saya kalau mulai itu pikiran mengganggu gitu ya, saya baca lagi. Pada akhirnya saya menemukan aman dalam lindungan Tuhan gitu. Jadi ternyata nggak sebatas kita itu di dunia ini, tapi sampai nanti di kekekalan gitu. Jadi sia-sia kalau hidup ini hanya untuk begitu, dalam artian tanpa kita mencari Tuhan itu sia-sia, karena yang kita bawa nanti itu hubungan itu dengan Tuhan. Maksudnya ya hanya itu yang kekal. Semua akan kita tinggalkan di dunia, tetapi hubungan kita dengan Tuhan akan kita bawa sampai ketemu Tuhan, sampai selama-lamanya. Itu menurutku mujizat berkat Tuhan yang terbesar, karena sampai sekarang ini kalau lagi ada masalah lagi, saya percaya di situ ada berkat Tuhan, dan itu membuat saya tidak menjadi yang kayak down gitu, cuman justru semangat, di situ ada berkat Tuhan gitu. Itu buat saya. Kalau buat suami saya mungkin beda ya. Paling mujizat ya waktu istri saya sakit ya. Itu termasuk mujizat yang ada di dia, yang tadinya dia udah kayak orang yang di luar kendalinya dia, kadang suka pengen kalau dia kayak benda-benda tajam itu dia takut, dia pengen dia baiknya udah nggak ada semangat untuk hidup.
tapi Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan kita masih ada sampai saat ini ya. Semua sama Tuhan. Dan saya percaya ya keluarga kami ini selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Kalau pasangan cinta Tuhan pasti cinta sama pasangannya. Tuh. Satu tujuan langsung. Memang setiap hari, ya hampir setiap hari, apalagi kalau di kerja, biar lewat WA, I love you, Tuhan Yesus memberkati. Itu selalu, kalau belum begitu tuh rasanya ada yang kurang. Iya, jadi udah hal yang biasa setiap hari menyampaikan. Jadi kalau saya sibuk, dia duluan yang nyampein. Kalau dia mungkin sibuk, saya duluan yang nyampein. Dan itu udah dari dulu begitu. Udah kenal. Bahkan sayangnya sih ya, kalau dulu masih sempet pagi-pagi kita doa bareng, baca renungan bareng. Sekarang udah ini Ya. udah berubah. Berangkat duluan. Ya mungkin karena udah ada anak juga, udah apa, jadi ya, yang penting